Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tryout ujian nasional ke-1 tahun pelajaran 2016-2017 paket 1 Matematika SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 8.30 adalah. Oke, kita lihat gambar ini. Sudut yang dibentuk oleh AOB dan BOC itu sama dengan 30. Termasuk sudut CO9 itu juga 30. Oke, jadi besar sudut terkecil yang dibentuk jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 8.30 adalah sudut AOD. Di sini terlihat ada dua buah sudut yang besarnya 30 derajat. Jadi 2 dikali 30 derajat ditambah setengah dari 30 derajat. 2 dikali 30 itu 60. Setengah dikali 30 itu 15. 60 ditambah 15 sama dengan 75 derajat. Jadi jawabannya adalah D. ABCD adalah persegi panjang. PQRS adalah persegi. Titik B adalah titik potong kedua diagonal persegi. Luas daerah yang tidak diarsir adalah luas persegi panjang ABCD itu rumusnya panjang kali lebar, di mana panjangnya itu 20 dan lebarnya itu 9. 20 dikali 9 itu sama dengan 180. Kemudian luas persegi PQRS itu sama dengan S kali S, di mana panjang sisinya adalah 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian luas daerah yang diarsir itu sama dengan 1/4 kali luas persegi PQRS. Luas persegi PQRS itu 36. 1/4 dikali 36 sama dengan 9. Oke, kita siap untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir. Luas daerah yang tidak diarsir sama dengan luas persegi panjang ABCD ditambah luas persegi PQRS dikurangi 2 kali luas daerah yang diarsir. Luas persegi panjang 180. Luas persegi PQRS itu 36 dan luas daerah yang diarsir itu 9. Oke. 180 ditambah 36 itu 216. 2 dikali 9 itu 18. 216 dikurangi 18 sama dengan 198. Jadi jawabannya C. Saifur Rahman berada di tanah lapang, tempat awal berdiri ditandai dengan tongkat, kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 90 km, lalu ke arah barat sejauh 120 km. Jarak terdekat dari tempat terakhir ke tongkat tempat semula adalah, kita lihat gambar. Jadi tempat awal berdiri Saifur Rahman itu titik A, kemudian dia berjalan ke arah selatan sejauh 90 km, lalu ke arah barat sejauh 120 km. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak terdekat dari tempat terakhir, titik C, ke tongkat tempat semula, yaitu titik A. Jadi kita akan mencari panjang CA. Karena membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. CA pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Oke, pernyataan di atas bisa ditulis CA sama dengan akar
AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilainya. AB itu 90 pangkat 2, kemudian BC itu 120. Oke, kita hitung 90 pangkat 2 itu 8.100. Kemudian 120 pangkat 2 itu 14.400. Kemudian kita jumlahkan 8.100 dengan 14.400. Hasilnya adalah 22.500. Akar dari 22.500 itu sama dengan 150. Jadi jarak dari titik C ke titik A adalah 150 km. Jawabannya B. Sebuah tongkat yang panjangnya 175 cm berdiri tegak di atas tanah datar. Karena terkena sinar matahari membentuk bayangan sepanjang 120 cm. Pada saat yang sama, sebuah tiang listrik mempunyai bayangan sepanjang 24 meter. Tinggi tiang listrik tersebut adalah... Oke, kita lihat sketsanya. Ini ada sebuah tongkat panjangnya 175 cm, kemudian karena terkena sinar matahari membentuk bayangan sepanjang 120 cm. Kemudian pada saat yang sama ada sebuah tiang listrik membentuk bayangan sepanjang 24 meter. Jadi panjang AC itu 24 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi tiang listrik. Jadi yang ditanyakan AE. Kita memakai materi kesebangunan. Di sana ada perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Kita memakai perbandingan AE per BD. AE per BD itu sama dengan AC per BC. Kita masukkan nilainya. BD itu 175 cm. Kemudian AC 24 meter. Kemudian BC itu 120 cm. Selanjutnya 175 cm kita kalikan silang dengan 24 meter. Oke. Selanjutnya ini sentimeter jadinya 1 ini jadi habis. Kemudian 24 dengan 120 jika kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi penyebutnya nanti 5, sedangkan pembilangnya 175 dikali 1 itu 175. Satuan yang tersisa adalah meter. Selanjutnya 175 dibagi 5 itu sama dengan 35. Jadi tinggi tiang listriknya adalah 35 meter. Jawabannya A. Perhatikan gambar. Besar sudut DEF adalah sudut DEF itu yang ini. Oke, kita akan selesaikan. Sudut DEF ditambah dengan sudut 5x dikurangi 20 derajat itu sama dengan 180 derajat. Karena dua sudut ini saling berpelurus, kita selesaikan. Agar 5x dikurangi 20 di ruas kiri itu menjadi 0. Jadi kita kurangi dengan 5x dan ditambah dengan 20, baik itu ruas kiri ataupun ruas kanan. Oke, kita selesaikan. 5x dikurangi 5x itu 0. Negatif 20 ditambah 20 juga 0. Jadi ruas kiri sisanya adalah sudut DEF. Sedangkan ruas kanan 180 ditambah 20 itu 200 dikurangi 5x. Oke.
Kemudian sudut-sudut dalam segitiga DEF kita jumlahkan. Sudut DFE ditambah sudut EDF ditambah sudut DEF itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilai-nilainya. Sudut DFE itu 60 derajat. Sudut EDF ini sama dengan 2x ditambah 10 karena saling bertolak belakang. Kemudian sudut DEF ini barusan kita temukan 200 dikurangi 5x. Kemudian 2x dikurangi 5x itu negatif 3x. 60 ditambah 10, 70 ditambah 200, 270. Oke. Kemudian ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 270. Hasilnya adalah 270 dikurangi 270 itu 0. Jadi ruas kiri sisanya adalah negatif 3x. Sedangkan ruas kanan 180 dikurangi 270 itu negatif 90. Kemudian ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3x dibagi negatif 3 itu x. Negatif 90 dibagi negatif 3 itu 30. Jadi nilai x-nya sudah kita temukan, yaitu 30. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 30 ini ke persamaan 1. Oke, sudut DEF sama dengan 200 dikurangi 5 dikali x. X-nya sekarang kita ganti menjadi 30. 5 dikali 30 itu 150. 200 dikurangi 150 itu sama dengan 50. Jadi besar sudut DEF adalah 50 derajat. Jawabannya C. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 21 meter kali 10 meter. Di sekeliling taman dibuat jalan selebar 2 meter. Jalan ini akan dipasang keramik dengan biaya 60.000 per meter persegi. Biaya pasang keramik adalah persegi panjang yang kecil ini adalah taman yang berukuran 21 meter kali 10 meter. Kemudian persegi panjang yang besar ini adalah sisi jalan yang akan dibuat selebar 2 meter. Oke, kita akan mencari terlebih dahulu panjang dan lebar persegi panjang yang di luar persegi panjang yang besar. Oke, untuk panjang itu 21 meter ditambah 2 meter ditambah 2 meter. Jadi panjangnya 25 meter. Kemudian lebarnya itu 10 meter ditambah 2 meter ditambah 2 meter sama dengan 14 meter. Kemudian kita akan mencari terlebih dahulu luas taman, luas persegi panjang yang kecil. Rumusnya panjang kali lebar, di mana panjangnya 21, lebarnya 10. 21 dikali 10 sama dengan 210. Jadi luas taman itu sama dengan 210 meter persegi. Kemudian kita akan mencari luas persegi panjang yang besar dengan panjang 25 dan lebar 14. 25 dikali 14 itu sama dengan 350. Selanjutnya kita akan mencari luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas daerah yang akan dipasang keramik. Sama dengan luas persegi panjang yang besar dikurangi luas persegi panjang yang kecil. Di mana luas persegi panjang yang besar itu 350. Sedangkan luas persegi panjang yang kecil itu 210. 350 dikurangi 210 itu sama dengan
140. Oke. Kemudian kita siap untuk mencari biaya pasang keramik. Oke. Jadi biaya pasang keramiknya itu sama dengan 60.000 per meter persegi, di mana luas keramiknya itu 140 meter persegi. Jadi biayanya adalah 60.000 dikali 140. 60.000 dikali 140 itu sama dengan 8.400.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan gambar berikut. Panjang ST adalah, panjang ST sama dengan CT dikali AB ditambah BT dikali CD dibagi CT ditambah BT. Kita masukkan nilai-nilainya. CT itu panjangnya 2, AB panjangnya 40, BT panjangnya 6, CD panjangnya 20. CT 2, BT 6. Selanjutnya 2 dikali 40 itu 80, 6 dikali 20 itu 120, 2 ditambah 6 itu 8. Oke. 80 ditambah 120 itu 200. 200 dibagi 8 sama dengan 25. Jadi panjang ST adalah 25 cm. Jawabannya A. Pada segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ sama dengan 7 cm, panjang sisi PR sama dengan 8 cm, dan panjang sisi QR sama dengan 12 cm. Jenis segitiga PQR adalah, misal A, B, dan C panjang sisi segitiga dan C adalah sisi terpanjang. Maka yang pertama, kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Jika kondisinya demikian, maka segitiga ini adalah segitiga lancip. Kemudian yang kedua, jika kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain, maka segitiga itu adalah segitiga tumpul. Oke, kita akan cek segitiga di atas. Sisi terpanjangnya itu 12 kuadrat, 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 12 kuadrat itu 144, 7 kuadrat atau 7 pangkat 2 itu 49, 8 pangkat 2 itu 64. 49 ditambah 64 itu 113. Jadi kuadrat sisi terpanjang itu lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini sesuai dengan pernyataan yang ketiga. Jadi segitiga PQR adalah segitiga tumpul. Jawabannya adalah C. Kebun Pak Ahmad berbentuk persegi panjang dengan panjang 23 meter dan lebar 12 meter. Di sekeliling kebun akan dipagar dengan kawat berduri sebanyak 5 baris dari bawah ke atas, dan untuk mengikat kawat tersebut setiap 3 meter dibuat tiang. Jika harga kawat
Rp25.000 per meter, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah kita harus mencari terlebih dahulu keliling kebun Pak Ahmad. Karena kebun Pak Ahmad berbentuk persegi panjang, maka keliling kebun Pak Ahmad itu sama dengan 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Oke. Di mana panjangnya itu 23 dan lebarnya itu 12. 23 ditambah 12 itu 35. 2 dikali 35 sama dengan 70. Jadi keliling kebun Pak Ahmad adalah 70 meter. Kemudian kita siap untuk mencari biaya yang harus dikeluarkan Pak Ahmad untuk memagari kebunnya dengan kawat berduri sebanyak 5 baris. Jadi biayanya adalah Rp25.000. Ini per meternya. Dikali 5 karena akan dibuat 5 baris, dikali keliling kebun Pak Ahmad. Dalam hal ini kelilingnya adalah 70. Kemudian kita akan hitung 25.000 dikali 5 dikali 70 itu sama dengan 8.750.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan gambar. Pernyataan yang benar adalah, oke, kita akan memakai konsep kesebangunan untuk mengerjakan soal ini. Pada gambar ini terdapat 2 segitiga yang sebangun. Segitiganya adalah segitiga DEF dan segitiga HEG. Keduanya sebangun. Oleh karena sebangun, maka perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya nilainya sama. Dalam hal ini, sisi DE itu bersesuaian dengan sisi HE atau EH. Kemudian sisi EF itu bersesuaian dengan sisi EG. Selanjutnya sisi DF itu bersesuaian dengan sisi HG. Oke, dan nilai-nilainya ini senilai. Jadi jawabannya adalah B. Suhu udara di suatu wilayah di Eropa ketika musim dingin negatif 15 derajat Celcius dan menjelang musim semi suhu udara naik menjadi negatif 4 derajat Celcius. Selisih suhu ketika musim dingin dan menjelang musim semi adalah selisih suhu itu sama dengan suhu terbesar dikurangi suhu terkecil. Dalam hal ini suhu terbesarnya adalah negatif 4 derajat Celcius, sedangkan suhu terkecilnya adalah negatif 15 derajat Celcius. Dikurangi negatif 15 itu artinya ditambah 15. Jadi selisih suhunya adalah negatif 4 ditambah 15 itu sama dengan 11 derajat Celcius. Jadi selisih suhu ketika musim dingin dan menjelang musim semi adalah 11 derajat Celcius. Jawabannya B. Budi menyimpan uang di bank sebesar Rp600.000. Setelah 8 bulan uangnya diambil seluruhnya sebesar Rp690.000.
persentase bunga tabungan di bank per tahun adalah bunga selama 8 bulan itu sama dengan 690.000 dikurangi 600.000 dibagi 600.000 dikali 100%. 690.000 dikurangi 600.000 itu sama dengan 90.000. 90.000 dibagi 600.000 dikali 100% itu sama dengan 15%. Kemudian kita akan menghitung persentase bunga per tahun. Bunga per tahun itu sama dengan 12/8 dikali 15%. Ini 12 itu banyaknya bulan dalam satu tahun, sedangkan persentase bunga yang sudah kita cari, sudah kita hitung itu 15%. Jadi bunga per tahunnya adalah 12/8 dikali 15%. 12 dikali 15% itu 180%. 180% dibagi 8 itu sama dengan 22,5%. Jadi persentase bunga tabungan di bank per tahunnya adalah 22,5%. Jawabannya B. Dari 40 siswa kelas 9D, 23 siswa gemar matematika, 18 siswa gemar bahasa Inggris, dan 4 siswa tidak gemar keduanya. Banyaknya siswa yang gemar keduanya adalah, kita gambar terlebih dahulu diagram P-nya dari soal di atas. Kita misalkan banyaknya siswa yang gemar matematika dan juga gemar bahasa Inggris, kita misalkan dengan X. Kemudian ada 23 siswa gemar matematika. Karena ini sudah ada X, maka 23 dikurangi X. Kemudian ada 18 siswa gemar bahasa Inggris. Karena sudah ada X, maka di sini ditulis 18 dikurangi X. Kemudian ada 4 siswa tidak gemar keduanya. Jadi ada di luar lingkaran M dan B. Lingkaran matematika dan lingkaran bahasa Inggris. Ada 4. Kemudian jika kita jumlahkan semua yang ada di sini, itu jumlahnya harus sama dengan 40. Oke. 4 ditambah 23 itu 27, 27 ditambah 18 itu 45. Negatif X ditambah X itu 0 dikurangi X, negatif X. 45 dikurangi X sama dengan 40. Jadi X-nya sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang gemar keduanya adalah 5 orang. Jawabannya A. Nilai X yang memenuhi persamaan 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2 sama dengan 6X dikurangi 2 dikali dalam kurung X ditambah 3 adalah. Oke, kita mulai. 5 dikali X itu 5X, 5 dikali negatif 2, negatif 10. Kemudian negatif 2 dikali X, hasilnya negatif 2X, negatif 2 dikali 3, hasilnya negatif 6. Kemudian 6X dikurangi 2X, itu sama dengan 4X. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita kurangi dengan 4X dan kita tambah dengan 10. Hasilnya adalah ruas kiri 5X dikurangi 4X itu hasilnya X, negatif 10 ditambah 10 itu 0. Kemudian 4X dikurangi 4X
itu 0, negatif 6 ditambah 10 itu sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Harga 8 buku tulis dan 6 buah pensil Rp36.000. Harga 6 buku tulis dan 5 buah pensil Rp28.000. Harga 5 buku tulis dan 8 pensil adalah, kita misalkan X adalah harga 1 buku tulis, sedangkan Y itu harga 1 pensil. Soal di atas kita buatkan model matematikanya menjadi 8X ditambah 6Y sama dengan 36.000. Kemudian 6X ditambah 5Y sama dengan 28.000. Kemudian persamaan 1 dan 2, persamaan 1 kita kalikan dengan 5, sedangkan persamaan 2 kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 8 dikali 5 itu 40, 6 dikali 5 30, 36.000 dikali 5 itu 180.000. Kemudian persamaan yang 2 masing-masing kita kalikan 6. 6 dikali 6 36, 5 dikali 6 30, 28.000 dikali 6 itu 168.000. Kemudian persamaan 3 kita kurangi dengan persamaan 4. Hasilnya adalah 40X dikurangi 36X, hasilnya adalah 4X. 30Y dikurangi 30Y itu 0. 180.000 dikurangi 168.000, hasilnya 12.000. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi dengan 4. 4X dibagi 4 itu hasilnya X. 12.000 dibagi 4 hasilnya 3.000. Jadi nilai X-nya sama dengan 3.000. Kemudian X sama dengan 3.000 kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan 2. 6 dikali 3.000 ditambah 5Y sama dengan 28.000. Kemudian 6 dikali 3.000 itu 18.000 ditambah 5Y sama dengan 28.000. Selanjutnya, baik itu ruas kiri maupun ruas kanan kita kurangi dengan 18.000. Ruas yang kiri hasilnya adalah 5Y, sedangkan ruas yang kanan hasilnya 10.000. Kemudian 5Y dan 10.000 masing-masing kita bagi dengan 5. 5Y dibagi dengan 5 hasilnya Y. 10.000 dibagi 5 sama dengan 2.000. Sedangkan yang ditanyakan adalah harga 5 buku tulis dan 8 pensil. Model matematikanya adalah 5X ditambah 8Y, di mana nilai X-nya adalah 3.000 dan nilai Y-nya adalah 2.000. 5 dikali 3.000 itu 15.000. 8 dikali 2.000 sama dengan 16.000. Kemudian 15.000 ditambah 16.000 itu sama dengan 31.000. Jadi harga 5 buku tulis dan 8 pensil adalah Rp31.000. Jawabannya C. Perhatikan gambar berikut. Keliling dari daerah yang diarsir adalah, jadi keliling daerah yang diarsir terdiri dari ini
keliling setengah lingkaran dan ini juga keliling setengah lingkaran. Jadi terdiri dari keliling satu lingkaran jika kita jumlahkan. Kemudian ditambah ini ada ukurannya 1 diameter dan ini juga 1 diameter. Jadi 1 diameter ditambah 1 diameter itu sama dengan 2 diameter. Jadi secara keseluruhan keliling daerah yang diarsir sama dengan keliling lingkaran ditambah 2 kali diameter. Oke. Keliling lingkaran itu rumusnya PD, di mana nilai Pi-nya kita ambil 22/7, diameternya 28. Kemudian ini diameternya 28. Selanjutnya 28 dibagi 7 itu 4. 4 dikali 22 itu 88. 2 dikali 28 itu 56. 88 ditambah 56 itu sama dengan 144. Jadi keliling daerah yang diarsir adalah 144 cm. Jawabannya D. Perhatikan gambar di samping. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium CDFE. Panjang AB adalah, kita akan memakai konsep kesebangunan untuk menyelesaikan soal ini. Kita memakai perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Yang kita ambil adalah AB per CD itu sama dengan CD per EF. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya. CD itu nilainya 8. CD 8, sedangkan EF itu 4. Kemudian ini 8 dikali 8. Kita kalikan silang. 8 kali 8 itu 64. 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi panjang AB adalah 16 cm. Jawabannya D. Dari 18 siswa yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya 65. Setelah 2 orang siswa ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 64. Nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan susulan adalah, kita memakai rumus nilai rata-rata gabungan. Rumusnya adalah X bar gabungan sama dengan FA dikali X bar A ditambah Fs dikali X bar S dibagi FA ditambah Fs. X bar G ini rata-rata gabungan, sedangkan FA ini banyaknya siswa yang mengikuti ulangan bahasa Inggris yang awal. Kemudian X bar A ini rata-rata ulangan bahasa Inggris yang awal. Kemudian Fs ini banyaknya siswa yang ikut ulangan susulan, sedangkan X bar S ini adalah nilai rata-rata siswa yang ikut ulangan susulan. Oke, kemudian kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. X bar G itu yang ini. Jadi ini adalah nilai rata-rata gabungan antara siswa yang mengikuti ulangan yang awal dengan yang susulan, 64. FA itu 18, X bar A 65, Fs itu 2 orang, sedangkan yang ditanyakan itu X bar S. Oke, kita selesaikan yang ini. 18 dikali 65 itu 1170. Kemudian
18 ditambah 2 itu 20. Selanjutnya baik itu ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 20. Oke. Ruas kanan jika dikali 20 hasilnya adalah 1170 ditambah 2 kali X bar S. Sedangkan ruas yang kiri dikali 20, 64 dikali 20 itu 1280. Kemudian baik itu ruas kiri maupun ruas kanan kita kurangi dengan 1170. Hasilnya ruas yang kiri hasilnya itu 2 X bar S, sedangkan ruas kanan hasilnya 110. Kemudian persamaan yang terakhir, ruas kiri dan kanan masing-masing kita bagi 2. Ruas kiri hasilnya X bar S, sedangkan ruas kanan 110 dibagi 2 sama dengan 55. Jadi nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan susulan adalah 55. Jawabannya A. Hasil dari 2 pangkat 9 dikali 4 pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat 2 adalah, oke, kita ubah dulu 4 menjadi 2 pangkat 2. Selanjutnya ini 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 3, jadi pangkatnya kita kalikan 2 dikali negatif 3 itu sama dengan negatif 6 pangkatnya. Oke, setelah ada di sini kita bisa melakukan 2 pangkat 9 ditambah negatif 6 dikurangi 2. Ini ditambah karena ini perkalian dan di sini dikurangi karena ini pembagian. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama jadi kita bisa melakukan seperti ini. Kemudian kita selesaikan pangkatnya. 9 ditambah negatif 6 itu sama saja dengan 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 itu 3. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan barisan berikut 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Suku ke-25 dari barisan tersebut adalah, jika kita perhatikan barisan ini adalah barisan aritmatika. Oleh karena beda atau selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu sama. Dalam hal ini bedanya selalu 3. Bedanya 3. Oke, 7 kurangi 4 atau 10 dikurangi 7 atau 13 dikurangi 10. Itu bedanya 3. Kemudian suku pertamanya itu 4. Oleh karena ini barisan aritmatika, maka suku ke-25 dapat dicari dengan menggunakan rumus suku ke-25 sama dengan A ditambah 24B, di mana A-nya itu 4 dan B-nya itu 3. 24 dikali 3 itu 72, 4 ditambah 72 sama dengan 76. Jadi suku ke-25 dari barisan di atas adalah 76. Jawabannya C. Diberikan data-data sebagai berikut: 155, 146, 178, A, 160,
161, dan 149. Jika mean data tersebut adalah 160, maka nilai A adalah, kita memakai rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X bar ini mean, sedangkan sigma XI itu adalah jumlah nilai-nilai datum dibagi N ini banyaknya datum. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. X bar di sini meannya adalah 160, kemudian jumlah nilai-nilai datumnya kita jumlahkan 155 ditambah 146 ditambah 178 ditambah A ditambah 160 ditambah 161 ditambah 149 dibagi N. N itu banyaknya datum, kita hitung 1, 2, 3, 7. Oke. Selanjutnya yang ini kita jumlahkan 155 ditambah 146 ditambah 178 ditambah A ditambah 160 ditambah 161 ditambah 149. Jika kita selesaikan, hasilnya adalah 949 ditambah A. Oke. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 7. Ruas kiri kita kalikan dengan 7, sedangkan ruas kanan hasilnya adalah 949 ditambah A. Dari sini kita mengalihkan 160 dikali 7, hasilnya adalah 1120. Selanjutnya, baik itu ruas kiri maupun ruas kanan, masing-masing kita kurangi dengan 949. Ruas kiri hasilnya adalah A, sedangkan ruas kanan 1120 dikurangi 949 itu sama dengan 171. Jadi nilai A-nya adalah 171. Jawabannya D. Nilai tes seleksi karyawan pada suatu perusahaan disajikan pada tabel berikut. Syarat diterima menjadi karyawan adalah nilai tes lebih dari nilai rata-rata. Banyaknya peserta tes yang tidak diterima adalah, ini kita sudah membuatkan tabel perhitungannya. Kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI, sigma dari hasil kali antara FI dengan XI dibagi sigma FI. X bar ini nilai rata-rata, sigma FI XI ini jumlah dari hasil kali antara frekuensi dengan nilai tes. Sigma FI ini jumlah yang mengikuti tes. Oke. Di sini 2 dikali 65 itu 130, 3 dikali 70 itu 210, 6 dikali 75 itu 450, 8 dikali 80 itu 640, 4 dikali 85 340, 2 dikali 90 180, 2 dikali 95 190, 1 dikali 100 sama dengan 100. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan. Jika kita jumlahkan ini hasilnya 28. Kemudian hasil kali FI dengan XI jika kita jumlahkan itu 2240. Kita masukkan nilai-nilainya. Ini adalah sigma FI dikali XI.
Jadi 2240. Kemudian sigma FI-nya adalah 28. 2240 dibagi 28 itu sama dengan 80. Jadi nilai rata-ratanya adalah 80. Syarat diterima menjadi karyawan adalah nilai tes lebih dari nilai rata-rata. Jadi yang diterima yang nilainya 85, 90, 95, dan 100. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya peserta tes yang tidak diterima. Yang tidak diterima berarti yang nilainya 65, 70, 75, dan 80. Jadi banyak peserta yang tidak diterima adalah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8. 2 ditambah 2 ditambah 3 itu 5, ditambah 6 itu 11, ditambah 8 itu 19. Jadi banyaknya peserta yang tidak diterima adalah 19. Jawabannya D. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 jika 2 dadu dilemparkan bersama-sama adalah, ini adalah tabel ruang sampel pelemparan 2 dadu secara bersama-sama. Kemudian jika kita misalkan munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 itu A, maka banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah 3. Bisa kita lihat di tabel ruang sampelnya. Jadi munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi Na sama dengan 3. Kemudian banyaknya ruang sampel, ini jika kita hitung itu 36, 6 dikali 6, jadi NS-nya itu sama dengan 36. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10. Jadi yang ditanyakan itu PA. Rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Kemudian nilai-nilainya kita masukkan, NA-nya itu 3, sedangkan NS-nya itu 36. 3 per 36 jika kita sederhanakan itu sama dengan 1/12. Jadi peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 adalah 1/12. Jawabannya C. Sebuah dadu dilambungkan 1 kali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4 adalah, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian muncul mata dadu lebih dari 4. Kita misalkan kejadiannya A, maka kejadian A ini anggotanya 5 dan 6. Kemudian di sini kita hitung banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Jadi NS sama dengan 6, sedangkan banyaknya kejadian A itu NA sama dengan 2. Oke, yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu lebih dari 4. Jadi yang ditanyakan itu PA. Rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Di mana NA-nya itu 2 dan NS-nya itu 6. 2/6 jika kita sederhanakan itu sama dengan 1/3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah 1/3. Jawabannya B.
Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola kuning, 14 bola merah, dan 6 bola hijau. Sebuah bola diambil secara acak, maka peluang terambil bola berwarna kuning adalah bola berwarna kuning itu ada 4, bola berwarna merah itu ada 14, dan bola berwarna hijau itu ada 6. Jika ketiganya kita jumlahkan, itu nanti menghasilkan banyaknya ruang sampel. Jadi banyaknya ruang sampel itu 4 ditambah 14 ditambah 6. 4 ditambah 14 itu 18. 18 ditambah 6 itu sama dengan 24. Jadi ruang sampelnya itu 24. Di sini yang ditanyakan adalah peluang terambilnya bola berwarna kuning. Jadi yang ditanyakan itu PK. Rumusnya adalah PK sama dengan NK dibagi NS. Kita masukkan angka-angkanya. NK itu 4, NS itu 24. 4 per 24 jika kita sederhanakan sama dengan 1/6. Jadi peluang terambil bola berwarna kuning adalah 1/6. Jawabannya A. Pada kubus ABCD EFGH yang merupakan diagonal ruang adalah, kita lihat sketsa gambar kubusnya. Kubus ABCD EFGH itu artinya ABCD itu ada di alas, sedangkan EFGH itu ada di atas. Oke, ini titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kemudian kita akan mencari diagonal ruang. Di sini ada beberapa diagonal, ada beberapa garis diagonal yang diketahui, yaitu CE. Ini sudah kita sketsa. Kemudian BG. Oke. Kemudian BD. Selanjutnya AC. Oke. Kita akan kelompokkan. Di sini AC, BD, dan BG itu adalah diagonal sisi. Sedangkan CE adalah diagonal ruang. Jadi jawabannya adalah A. Didi membuat kerangka prisma segitiga dari kawat dengan ukuran alas 25 cm, 20 cm, dan 10 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah, kita lihat sketsa prisma segitiganya. Untuk mencari panjang kawat yang diperlukan itu sama saja dengan mencari keliling prisma. Dalam hal ini, rumus keliling prismanya adalah 2 kali keliling alas, karena alas dengan atasnya itu kongruen, jadi ukurannya sama. Jadi 2 kali keliling alas ditambah 3 kali tinggi prisma. Ini tinggi prismanya 1, 2, 3. Oke. Kemudian keliling alas itu alasnya itu ukurannya 25 cm, 20 cm, dan 10 cm. Oke, sedangkan tinggi prismanya adalah 15. Oke, kemudian kita selesaikan. 25 ditambah 20 itu 45. 45 ditambah 10 itu 55. Kemudian ini 3 dikali 15. Oke. Selanjutnya kita hitung kembali. 2 dikali 55 itu 110. Sedangkan 3 dikali 15 itu 45. Oke. 110 ditambah 45 itu sama dengan 155.
Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat kerangka prisma adalah 155 cm. Jawabannya B. Perhatikan gambar yang dibentuk oleh tabung dan kerucut. Volume bangun tersebut adalah volume bangun tersebut itu sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut, di mana volume tabung itu rumusnya PR kuadrat dikali tinggi tabung, sedangkan volume kerucut itu rumusnya sepertiga PR kuadrat dikali tinggi kerucut. Oke, di sini ada faktor persekutuan antara suku yang pertama dengan suku yang kedua. Faktor persekutuannya adalah PR kuadrat. Jadi di volume tabung itu ada PR kuadrat, di volume kerucut juga ada PR kuadrat. PR kuadratnya kita keluarkan. Oke, kemudian dikalikan dalam kurung. Di sini ada tinggi tabung, kemudian di kerucut ada sepertiga dikali tinggi kerucut. Jadi kita akan memakai rumus yang ini. Oke, kemudian angka-angkanya kita masukkan. Nilai pi kita ambil 22/7 oleh karena diameternya 28. Karena diameternya 28, maka jari-jarinya itu 14. R kuadrat itu artinya R kali R, jadi 14 dikali 14. Sedangkan tinggi tabung di sini sudah jelas 30. Sepertiga tinggi kerucut itu sama dengan 45 dikurangi 30. Oke. Kemudian selanjutnya ini 14 dibagi 7 itu 2. Kemudian 45 dikurangi 30 itu 15. Oke. Kita kalikan 14 dikali 2 itu 28. Kemudian sepertiga dikali 15 itu 5. Selanjutnya 22 dikali 28 itu 616. Kemudian 30 ditambah 5 itu 35. Selanjutnya 616 dikali 300, 616 dikali 35 itu sama dengan 21.560. Jadi volume bangun tersebut adalah 21.560 cm3. Jawabannya A. Gambar di samping merupakan sebuah kayu penahan roda mobil. Luas permukaan kayu tersebut adalah, kita lihat segitiga PQR, sisi PR itu panjangnya 21 cm, sedangkan sisi QR itu panjangnya sama dengan sisi TU. Jadi sisi QR itu panjangnya 35 cm. Kita akan mencari panjang PQ. Karena ini segitiganya siku-siku, maka kita pakai teorema Pitagoras. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Persamaan di atas bisa ditulis menjadi PQ sama dengan akar QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya, nilai-nilainya. QR itu 35, PR itu 21. 35 kuadrat atau 35 pangkat 2 itu 1225, sedangkan 21 kuadrat itu 441. Kemudian 1225
25 dikurangi 441. Hasilnya adalah 784. Jadi PQ sama dengan akar 784. Akar 784 itu sama dengan 28. Oke. Luas permukaan kayu itu rumusnya sama dengan 2 kali luas segitiga PQR ditambah keliling segitiga PQR dikali panjang RU. Oke. Luas segitiga PQR itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu PQ itu panjangnya 28, sedangkan tingginya itu PR, panjangnya itu 21. Kemudian keliling segitiga PQR, kelilingnya adalah PQ itu 28, QR itu 35, PR itu 21. Sedangkan panjang RU itu 20. Selanjutnya kita hitung setengah dikali 28 dikali 21. Itu hasilnya 294. Kemudian 28 ditambah 35 ditambah 21 itu sama dengan 84. Selanjutnya 2 dikali 294 itu sama dengan 588. Kemudian 84 dikali 20 itu sama dengan 1680. Selanjutnya 588 ditambah 1680 itu sama dengan 2268. Jadi luas permukaan kayu adalah 2268 cm persegi. Jawabannya B. Diberikan data 67, 75, 74, 80, 65, 67, 60, 77, 70, 75, 77. Median dari data tersebut adalah, oke, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Oke, kita urutkan 60, 65, 67 ada 2. Oke, kemudian 70, 74, 75 juga ada 2. Kemudian 77 ada 2. 80 ada 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ada 11. 1, 2, 3, 4, 5 ada 11. Kemudian median itu nilai datum yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak atau sama besar setelah data tersebut diurutkan. Oke, karena datanya ada 11, maka mediannya itu ada pada data ke-6. 1, 2, 3. Jadi mediannya nilainya 74. Jawabannya C. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis B adalah, oke, kita menggunakan rumus gradien garis B sama dengan delta Y dibagi delta X. Delta Y itu perubahan pada sumbu Y, sedangkan delta X perubahan pada sumbu X. Oke, kita mulai. Ini adalah delta Y. Karena ke atas, maka delta Y-nya itu positif sejauh 3 satuan. Kita lanjutkan. Ini karena ke kanan, maka delta X-nya itu bernilai positif sejauh 5 satuan. Jadi
gradien garis B adalah delta Y-nya itu 3, delta X-nya itu 5. Jadi gradien garis B adalah 3/5. Jawabannya A. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya masing-masing 24 cm dan 32 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah ini adalah prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat. Ini adalah alas prisma tersebut. Ini adalah gambar belah ketupat. Pada belah ketupat, keempat sisinya itu sama panjang. Kemudian di sini ada diagonal AC. Diagonal AC itu panjangnya 24 karena ini lebih pendek. AC lebih pendek daripada BD. Jadi diagonal AC itu adalah diagonal yang panjangnya 24 cm. Oke, kemudian CE. CE ini panjangnya setengah dari AC. Jadi setengah dari 24 itu 12. Kemudian diagonal BD itu diagonal yang panjangnya 32. Kemudian DE itu panjangnya setengah dari BD. Setengah dari 32 itu 16. Kita akan mencari panjang sisi belah ketupat. Kita akan mencari salah satunya. Dalam hal ini kita mau mencari panjang sisi CD dengan menggunakan rumus Pitagoras, karena segitiga CDE adalah segitiga siku-siku. Oke, kita memakai rumus CD kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah DE kuadrat. Persamaan ini atau rumus ini bisa ditulis menjadi CD sama dengan akar CE kuadrat ditambah DE kuadrat. Oke. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. CE itu 12, DE itu 16. Kemudian 12 pangkat 2 itu 144, 16 pangkat 2 itu 256. Kemudian kita jumlahkan 144 ditambah 256 itu sama dengan 400. Akar dari 400 sama dengan 20. Jadi panjang CD-nya adalah 20. Kemudian kita siap untuk mencari luas permukaan prisma tersebut. Rumusnya adalah 2 dikali luas alas. Dalam hal ini nanti alasnya berbentuk belah ketupat. Ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke. Luas alasnya berbentuk belah ketupat, oleh karena itu rumusnya setengah kali diagonal kali diagonal. Dalam hal ini diagonalnya panjangnya 24 dan 32. Kemudian keliling alas, ini alasnya, sisi-sisinya itu ada 4 dan keempatnya itu sama, panjangnya 20. Jadi 4 dikali 20 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya 15. Oke. Kita selesaikan. 2 dikali setengah dikali 24 dikali 32. Jika kita hitung itu sama dengan 768. Kemudian 4 dikali 20 dikali 15. Jika kita hitung 1200. Kemudian 768 ditambah 1200 itu sama dengan 1968 cm persegi. Oke, jadi luas permukaan prismanya adalah 1968 cm persegi. Jawabannya C. Sebuah seng berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm dan luasnya
251,2 cm persegi. Seng tersebut dibuat menjadi selimut kerucut. Volume kerucut tersebut adalah ini adalah gambar seng yang berbentuk juring. Seng ini akan dibentuk menjadi selimut kerucut. Ini adalah gambar selimut kerucut dengan panjang garis pelukis itu sama dengan jari-jari seng yang berbentuk juring. Jadi jari-jarinya itu sama dengan panjang garis pelukis. Oke, gampangkan dengan S. Kemudian kita nanti akan mencari terlebih dahulu jari-jari dari selimut kerucut dengan menggunakan rumus bahwa luas selimut kerucut yang ini itu sama dengan luas seng yang berbentuk juring lingkaran. Jadi luas selimut sama dengan luas juring. Oke. Luas selimut rumusnya adalah PRS, sedangkan luas juring itu besarnya 251,2. Nilai Pi-nya kita ambil 3,14 dikali jari-jari dikali S. S-nya itu 10. Oke. 3,14 dikali 10 itu 31,4 R. Kemudian dari sini ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita bagi dengan 31,4. Oke. Kemudian ruas yang kiri hasilnya itu R, sedangkan ruas yang kanan 251,2 dibagi 31,4 hasilnya adalah 8. Jadi jari-jarinya itu 8. Oke. Sekarang kita akan mencari tinggi kerucut. Untuk mencari tinggi kerucut, kita menggunakan segitiga yang ini. Segitiga yang ini adalah segitiga siku-siku. Oleh karena itu, kita gunakan rumus pada teorema Pitagoras. Rumusnya adalah T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Atau T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. S-nya itu 10. Kemudian R-nya itu 8. 10 pangkat 2 itu 100. 8 pangkat 2, 64. 100 dikurangi 64 itu 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Oke, kita siap untuk menghitung volume kerucut. Rumus dari volume kerucut itu sama dengan sepertiga Pi R kuadrat dikali T. Sepertiga Pi-nya itu 3,14, R-nya itu 8, 8 pangkat 2, T-nya itu 6. Oke. Kemudian ini sepertiga dikalikan 6 itu 2, kemudian 8 pangkat 2 itu 64. Oke. 2 dikali 3,14 itu 6,28. 6,28 dikali 64 itu sama dengan 401,92. Jadi volume kerucut yang terbentuk adalah 401,92 cm kubik. Jawabannya B. Dua uang logam sejenis dan sebuah dadu dilambungkan sekali secara bersamaan. Banyaknya ruang sampel yang terjadi adalah, oke, ini adalah uang logam yang pertama, ruang sampelnya. Kemudian ini ruang sampel uang logam yang kedua. Kemudian ini adalah ruang sampel untuk dadu. Oke. Jadi ruang sampelnya ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6,
kemudian 6, ini juga 6, ini 6. Jadi 6 dikali 4, 24. Atau banyaknya ruang sampel yang terjadi itu uang logamnya ada 2, masing-masing ruang sampelnya itu 2, jadi 2 dikali 2. Kemudian dadu ruang sampelnya itu ada 6. 2 dikali 2, 4, 4 dikali 6, 24. Jadi jawabannya adalah D. Bentuk sederhana dari 6 per akar 7 dikurangi akar 5 adalah 6 per akar 7 dikurangi akar 5, baik itu pembilang ataupun penyebutnya, kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 7 dikurangi akar 5. Bentuk sekawan dari akar 7 dikurangi akar 5 adalah akar 7 ditambah akar 5. Oke. Kemudian kita selesaikan perkalian ini, operasi ini. Pembilangnya kita operasikan 6 dikali dalam kurung akar 7 ditambah akar 5. Kemudian penyebutnya, untuk menyederhanakan penyebutnya, kita lihat bentuk aljabar ini. Jika ada bentuk A dikurangi B dikali A ditambah B, itu akan sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke, dalam hal ini di penyebut bentuknya adalah A dikurangi B dikali A ditambah B. Jadi bisa kita hitung seperti ini. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Oke, A-nya itu akar 7 dan B-nya itu akar 5. Oke. Kemudian pembilangnya kita biarkan. Kemudian penyebutnya, akar 7 pangkat 2 itu 7, sedangkan akar 5 pangkat 2 itu 5. Oke, pembilangnya masih kita biarkan. Penyebutnya 7 dikurangi 5, 2. Kemudian 6 dibagi 2, itu 3. Oke, kemudian kita selesaikan juga yang ini. 3 dikali akar 7, itu 3 akar 7. Kemudian 3 dikali akar 5, itu 3 akar 5. Oke. Jadi bentuk sederhana dari 6 per akar 7 dikurangi akar 5 adalah 3 akar 7 ditambah 3 akar 5. Jawabannya adalah B. Hasil dari 7 dikali negatif 3 ditambah 6 dibagi dalam kurung 5 dikurangi 8 adalah, oke, kita terlebih dahulu menyelesaikan 5 dikurangi 8 itu negatif 3. Kemudian 7 dikali negatif 3 itu negatif 21, kemudian 6 dibagi negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, negatif 21 ditambah negatif 2, itu sama dengan negatif 23. Jadi, jawabannya adalah A. Bentuk sederhana dari 9X dikurangi 8Y ditambah 7 dikurangi 5X ditambah 7Y dikurangi 9 adalah bentuk 9X dikurangi 8Y ditambah 7 dikurangi 5X ditambah 7Y dikurangi 9. Kita susun kembali, kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Hasilnya adalah 9X dikurangi 5X dikurangi 8Y ditambah 7Y ditambah 7 dikurangi 9. Kemudian kita selesaikan 9X dikurangi 5X hasilnya 4X. Kemudian negatif 8Y ditambah 7Y hasilnya negatif Y. 7 dikurangi 9 hasilnya negatif 2.
Jadi bentuk sederhananya adalah 4X dikurangi Y dikurangi 2. Jawabannya C. Perbandingan uang A, B, dan C adalah 2, 3, dan 5. Jika jumlah uang B dan C adalah Rp120.000, maka jumlah uang ketiganya adalah, kita misalkan uang yang sesungguhnya yang dimiliki oleh A, B, dan C adalah 2X, 3X, dan 5X. Jadi 3X ditambah 5X sama dengan 120.000. 3X ditambah 5X itu 8X. Kemudian ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 8. Ruas kiri hasilnya X, sedangkan ruas kanan 120.000 dibagi 8 adalah 15.000. Kemudian kita siap untuk mencari jumlah uang ketiganya. Jumlah uang ketiganya itu sama dengan 2X ditambah 3X ditambah 5X. 2X ditambah 3X ditambah 5X itu sama dengan 10X, di mana nilai X-nya adalah 15.000. Kita masukkan ke sini. 10 dikali 15.000 itu sama dengan Rp150.000. Jadi jawabannya adalah D. Perhatikan ukuran-ukuran ruas garis berikut. Kelompok ukuran ruas garis di atas yang merupakan sisi-sisi sebuah segitiga adalah, salah satu sifat segitiga adalah jumlah panjang dua sisi segitiga lebih besar daripada panjang sisi terpanjang. Pada Romawi yang pertama, sisi terpanjangnya adalah 19, sedangkan dua sisi yang lainnya adalah 7 dan 12. 7 ditambah 12 itu 19. Jadi ini bukan segitiga. Kemudian pada Romawi yang kedua, sisi terpanjangnya adalah 16, sedangkan dua sisi yang lainnya adalah 9 dan 10. 9 ditambah 10 itu 19. 19 lebih besar daripada 16. Jadi ini adalah segitiga. Kemudian pada Romawi yang ketiga, sisi terpanjangnya adalah 12, sedangkan dua sisi yang lainnya adalah 8 dan 7. 8 ditambah 7 itu 15. 15 lebih besar daripada 12. Jadi ini juga termasuk segitiga. Kemudian pada Romawi yang keempat, sisi terpanjangnya adalah 15, sedangkan dua sisi yang lainnya adalah 6 dan 8. 6 ditambah 8 itu 14. 14 kurang dari 15. Jadi ini bukan segitiga. Jadi kelompok ukuran ruas garis yang merupakan sisi-sisi sebuah segitiga adalah Romawi 2 dan 3. Jawabannya B. Seseorang berada di atas mercusuar yang tingginya 20 meter. Seseorang tersebut melihat dua buah kapal A dan B di lautan dengan arah yang sama. Jika jarak pandang seseorang tersebut dengan kapal A adalah 25 meter dan dengan kapal B adalah 52 meter, maka jarak kapal A dan B adalah, oke, kita lihat sketsa soal di atas. CD adalah mercusuar yang tingginya 20 meter. Di atas mercusuar itu ada orang yang melihat dua buah kapal dengan jarak pandang terhadap kapal A itu 25 meter, sedangkan jarak pandang terhadap kapal B itu 52 meter. Di sini diminta dicari jarak antara kapal A dan B. Jadi yang ini nanti yang ditanyakan.
Sebelumnya kita harus mencari CA dengan menggunakan segitiga siku-siku A, C, D. Karena segitiganya siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Oke. Rumusnya adalah CA pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 dikurangi CD pangkat 2. Rumus ini bisa ditulis CA sama dengan akar dari AD pangkat 2 dikurangi CD pangkat 2. Kemudian nilai-nilainya kita masukkan. AD itu 25 dan CD itu 20. 25 pangkat 2 itu 625. Sedangkan 20 pangkat 2 itu 400. 625 dikurangi 400 sama dengan 225. Akar dari 225 itu sama dengan 15. Selanjutnya kita akan mencari panjang CB dengan menggunakan segitiga siku-siku B, C, D. Oke. Karena segitiganya siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Rumusnya adalah CB pangkat 2 sama dengan BD pangkat 2 dikurangi CD pangkat 2. Rumus di atas bisa kita tulis CB sama dengan akar dari BD pangkat 2 dikurangi CD pangkat 2. Di mana BD-nya 52 dan CD-nya itu 20. 52 pangkat 2 itu 2704, sedangkan 20 pangkat 2 itu 400. 2704 dikurangi 400 adalah 2304. Akar dari 2304 sama dengan 48. Oke, jadi CB-nya sama dengan 48. Sekarang kita siap untuk menentukan jarak antara kapal A dan B. Dengan menggunakan rumus AB sama dengan CB dikurangi CA. Di mana CB-nya itu 48, sedangkan CA-nya itu 15. 48 dikurangi 15 sama dengan 33. Jadi jarak kapal A dan B adalah 33 meter. Jawabannya B. Demikian pembahasan soal tryout ujian nasional ke-1 Matematika SMP tahun 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.